tentang skala ukur ini? Nominal, ordinal? Tahu ya? Paham ya maksud saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sepintas saya mau jelaskan dulu. Kita mulai dari nominal ya. Nominal itu biasanya kita berikan kepada subjek yang bermaksud atau bertujuan untuk mengetahui jenis kelamin misalnya. Kalau laki-laki diberi simbol 1, kalau perempuan 2. Bukan berarti bahwa setiap laki-laki boleh memiliki 2 atau lebih istri. Itu sebetulnya perintah agama, tapi kan apakah kita bisa mengamalkan itu lain hal. Biasanya kalau kita mengisi kuesioner itu ada petunjuk. Kalau laki-laki kasih angka 1, centang 1. Kalau perempuan 2. Nah itu artinya kalau kita melakukan penelitian yang peroleh angka 1, 2, 1, 2, 21 dan sebagainya, itu kan tidak ada gunanya arti rata-rata di situ. Kalau saya melakukan pengukuran kepada 25 orang perempuan, 10 orang laki-laki misalnya, haruskah saya jumlahkan dari data yang pertama sampai data ke-35, lalu saya bagi 35. Jika itu saya lakukan, tentu kan tidak ada maknanya itu. Karena akan kita peroleh angka yang mendekati 2 misalnya. Ada mengatakan Pak itu, mohon maaf itu bencong Pak. Nah, kalau itu yang terjadi kan bukan itu maksudnya. Kalau rata-rata kan 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 bagi 35 misalnya. Kan kita dapatkan 1,6 sekian misalnya. Kan itu enggak ada gunanya itu. Karena tidak mewakili perempuan, tidak mewakili laki-laki. Yang bagusnya itu kita peroleh bahwa data pengukuran kita 5 orang laki-laki misalnya, 20 orang perempuan. Di SPSS itu diberi simbol itu kalau mau diolah. Kalau prestasi belajar atau hasil belajar mau diolah misalnya perbedaannya antara laki-laki dengan perempuan ya mungkin boleh. Tetapi ditandai di Excel itu berapa orang laki-laki tadi yang hasil belajarnya kita ketahui, perempuan juga demikian. Lalu kita katakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan belajar fisika antara laki-laki dengan perempuan. Kalau kita mau telusuri lebih jauh, ya ternyata tidak ada perbedaan misalnya, ya boleh jadi. Di zaman saya kuliah dulu, perempuannya kurang. Sekarang ini kan kalau ada laki-laki dalam satu kelas itu paling 2 orang, 3 orang gitu ya. Yang lainnya perempuan. Jadi kalau kita hanya menandai saja orang berdasarkan jenis kelamin, itu namanya kita menggunakan angka-angka yang namanya ordinal. Skala ukurnya ordinal. Kalau nominal ya. Kalau ordinal itu mirip dengan nominal tadi, tetapi ini menunjukkan ukuran atau ranking. Kalau nominal 1, 2, 2, 1 tadi ya boleh juga di ordinal itu digunakan skala ordinal itu. Tapi ada urutannya, rankingnya misalnya itu ada urutan. Sama ketika kita bercerita golongan. Ya golongan semakin tinggi golongan itu semakin besar angkanya. Kan 1, 2, 3, 4. Kalau sarjana itu ya dengan magister itu golongan 3 biasanya kalau pertama diangkat. Dokter juga. Kalau sekarang ini penerimaan pegawai golongan 3A itu diberikan kepada
sarjana, 3B itu untuk magister, dan 3C untuk doktor. Kalau pertama diangkat. Selanjutnya aturannya ada kan gitu ya. Atau kalau misalnya ranking itu kan semakin kecil angkanya, semakin tinggi posisinya. Sama dengan eselon ini. Jadi pernah dulu katanya ini kan pemilihan bupati. Bupati itu kan biasanya ada tim suksesnya ya. Digunakanlah tim sukses. Padahal ini kan yang mau jadi calon bupati ini adalah pengusaha yang tidak ada latar belakangnya dalam kepegawaian. Begitu sudah dilantik jadi bupati, dia jalan-jalan ke SKPD begitu ya. Ketemulah salah satu tim suksesnya. Ditanya, kamu di sini? Ya Pak. Ya. Kamu eselon berapa sekarang? Eselon 3 Pak. Nah, kalau begitu dipanggil Pak Sekda catat ini. Kita naikkan eselonnya mulai bulan depan ya ke eselon 4. Wah, kalau eselon itu dari 3 ke 4 itu bukan naik, malah turun. Waktu itu masih ada kasubag dari Kabak jadi kasubag ya. Jadi kalau eselon 1 jauh lebih tinggi daripada eselon 2, eselon 3, eselon 4. Dan itu penjenjangannya begitu. Kalau setelah itu baru bisa jadi menteri dan sebagainya. Kalau di pendidikan tinggi itu, kalau tidak salah ya, rektor itu eselon 1. Wakil rektor 1B kalau tidak salah. Dekan itu eselon 2. Saya eselon 2B lah. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi itu nominal, ordinal, dan ada yang ketiga namanya interval. Interval itu sebuah jenis skala yang menggunakan angka-angka gitu ya, tetapi angka itu sudah bisa kita artikan, kita bisa beri makna daripada rata-rata. Kalau tadi nominal dengan ordinal itu kan tidak ada gunanya. Rata-rata, apalagi mencari standar deviasi, tidak ada gunanya. Kalaupun kita paksakan mau olah dengan statistika, biasanya itu masuk di statistika non parametrik. Kalau kalau interval itu dengan rasio, itu mananya lebih luas. Tapi intinya bisa kita bedakan itu. Kalau interval itu tidak berangkat dari titik nol, yang tidak ada titik nol mutlaknya. Seperti kalau saya mengatakan kamar ini suhunya 12 derajat atau 16 derajat. Kalau di ruang tamu misalnya 27 derajat. Itu artinya saya bisa katakan bahwa ruang tamu lebih hangat dibandingkan di kamar sini. Karena apa? Karena ya tidak berangkat dari titik nol yang sama. Skala Fahrenheit dengan Celsius itu kan beda ya. Nol di masing-masing itu kan beda. Kalau di Celsius kita gunakan nol itu ketika air mulai mau membeku. Mulai membeku ya. Kalau di Fahrenheit itu sudah membeku di situ kalau nol. Karena titik terendahnya dia di 32 derajat. Berapa perbandingannya itu ada kaidah tersendiri dalam pelajaran fisika. Tidak ada titik nol mutlaknya karena beda titik nolnya ya.
Hoyt namanya. Ini rumus statistik biasa. Kita menggunakan koefisien reliabilitas itu RKK. KK-nya itu dari kata item ya, berasal dari item satu terhadap item yang lain. Ada namanya rata-rata RJKB itu rata-rata jumlah kuadrat baris dikurangi rata-rata jumlah kuadrat error dibagi rata-rata jumlah kuadrat error. Ini di statistikanya. Rumusnya RJKB, RJKE itu ada di bukunya Sujana, itu kita bisa hitung itu. Tapi ini saya mau katakan bahwa untuk memeriksa koefisien reliabilitas, kalau kita menggunakan pakar beberapa orang, semakin banyak tentu semakin bagus karena ini statistika ya. Kita menggunakan rumus Hoyt namanya. Ini rumus yang saya gunakan ketika saya melakukan penelitian di S3 kemarin. Masih ada? Izin Pak, Iya, izin Pak. iya. Ada teman-teman yang belum di ACC untuk masuk ruangan Pak. Mohon maaf. Udah tuh. Iya. Boleh saya lanjut ya? Kalau saya lanjut ini, saya mau katakan ini dulu saya pakai nih rumus ini. Saya gunakan pakar di berbagai tempat itu di Jakarta dulu saya gunakan 13 orang. Jadi saya pakai rumus ini. Kalau kita hanya menggunakan 2 orang saja ya maka rumusnya bukan ini yang dipakai. Ada namanya rumus Gregory, teknik Gregory. Kita menggunakan pakar 1, ini ada dengan pakar 2. Kalau 3 dan 4 itu B dan D boleh. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kembali ke pakar 2, pakar 2 itu letaknya antara A, B dengan CD. Kalau tadi pakar 1 AC ataupun PD. Tergantung dari keputusan pakar 2. Boleh jadi hanya di A atau B saja, atau C atau D, tergantung dari skor yang diberikan oleh pakar 2. Kalau pakar 2 memberi skor 1 atau 2, maka kalau tadi pakar 1 juga skornya 1 atau 2, berarti letaknya di A. Matriks ini yang kita lihat. Tetapi jika pakar 1 memberi skor 3 atau 4, namun pakar 2 memberikan skor 1 atau 2, maka letaknya di B. Demikian pula kalau kita lihat pakar 1 memberi skor 1 ataupun 2, pakar 2 memberikan skor 3 atau 4, maka letaknya di C. Nanti dikatakan ada di D kalau skor yang diberikan oleh pakar 1, 3 atau 4 sepakat dengan pakar 2 memberikan skor 3 atau 4, maka letaknya di D. Ini kalau kita lihat rumus ini pun menghasilkan skor antara 0 sampai 1. Rumusnya ini ya, koefisien antar pakar, konsistensi antar pakar itu ada di D dibagi A tambah B tambah C tambah D. Banyaknya yang pilih skor D dibagi dengan banyaknya A ditambah banyaknya B tambah banyaknya C tambah banyaknya D. Tadi kalau sel A, B, C terisi, maka
tentu kita kalau mau memasukkan ke rumus itu, tentu skornya antara 0 dengan 1. Jika D-nya tidak ada, tentu hasilnya 0. Walaupun A, B, C terisi, tapi kalau D-nya 0, ya maka kalau D dibagi 0 dibagi ada angkanya, ya tentu hasilnya 0. Tetapi jika semua D misalnya, maka tentu nilainya 1 kalau kita masukkan ke sini. Kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, tapi D-nya terisi semua, maka tentukan D per D, ya 1 hasilnya. Artinya butir yang kita buat itu, kedua pakar bersepakat bahwa butir itu sangat baik. Ya, koefisien antar pakarnya atau kesesuaian antar pakar itu tinggi. Ya, ini bukunya ada di saya ini. Kalau ada yang mau membutuhkan buku ini, saya akan bagikan nanti di grup dalam bentuk buku cetak elektronik, ya. Oke, setelah ini selesai tadi, kita masuk memeriksa validitas butirnya. Validitas butir, atau kalau dibalik ini dulu baru koefisien itu tadi, tidak masalah. Tetapi rumus ini kita gunakan ketika kita mau periksa validitas kriterianya. Jadi memang harus diperiksa oleh pakar dulu. Ahoy dengan Gregory tadi itu, ya. Baru kita periksa validitas kriteria item per item. Kalau kita menggunakan rumus ada namanya RP point biserial, ya, PBIS, untuk soal pilihan ganda itu ada namanya benar dan salah, proporsi jawaban responden yang menjawab betul, dan proporsi jawaban responden yang menjawab salah, P dan Q. Kalau kita punya butir misalnya 40, kalau yang benarnya 25, maka tentu Q-nya adalah 1 dikurang P, 1 dikurang 25, yaitu. XI-nya itu adalah rata-rata total skor peserta yang memiliki jawaban benar. Kalau XT itu adalah rata-rata skor total atau min. Kalau ST adalah standar deviasi skor total. Kita masukkan ke persamaan ini, tentu kita bisa hitung. Kita mau gunakan Excel lebih mudah, ada formatnya. Tapi yang pasti bahwa kita kumpulkan dulu butir-butirnya, ya. Kita kumpulkan butir dengan skor butir. Itu untuk memeriksa validitas kriteria masing-masing item. Selanjutnya ada, kalau kita menggunakan skor tadi, skor dikotomi, ya. Skor dikotomi itu 0 dengan 1 atau 1 dengan 0. Kalau skornya politomi itu maknanya adalah skornya boleh tidak hanya 0 dan 1, tetapi lebih dari itu. Misalnya kalau kita menggunakan tes esai ini, kan kita memberikan rubrik kapan diberi skor 1, kapan 2, kapan 3, kapan 4, kapan 5,
dan semakin banyak skor yang kita berikan, itu sebetulnya semakin bagus selama bisa kita bedakan antara masing-masing rubrik itu tadi. Kan kalau essay biasanya Ibu Bapak menggunakan skor berapa, dari berapa sampai berapa? Ibu Bapak biasanya kalau memberikan soal essay berapa skor yang biasa digunakan? Ada 1 sampai 5. Iya. Semakin banyak sampai supaya semakin bagus. Selama kita bisa membedakan dengan 8 dengan 2. Ya Bu Bapak ya, jadi kalau kita menggunakan itu, kita menggunakan programnya namanya katanya bersamanya ini ya. Kalau ini kita gunakan ada statistik juga. Statistik itu semakin banyak data, tentu datanya semakin halus. Ya. Kalau datanya sedikit, ya tentu agak patah-patah datanya. Kalau kita menggunakan skor dikotomi tadi 10, 01, ya, reliabilitasnya ya, kita menggunakan ada namanya alfa kerombah. Rumusnya ini ada. Kalau Ibu Bapak nanti butuhkan nih presentasi ini, saya akan bagikan di grup saja ya. Atau saya janji saya berikan sajalah ke grup. Ini kita menggunakan rumus ini, kerombah alfa. Nah, kalau di menghitung reliabilitas tes yang skornya berasal dari skor dikotomi, ini persamaannya kita menggunakan KR20 para ahli bahwa itu skor dikotomi untuk menghitung reliabilitas instrumen itu, tes itu kita gunakan KR20. Ada juga kadang-kadang menggunakan KR21, tapi rumusnya kalau respondennya banyak relatif sama hasilnya. Oke Ibu Bapak, ini saya kira yang kita mau diskusikan, oleh karena itu saya mau bagikan dulu ke grup ini. Sambil siapkan pertanyaan ya. Sekalian dengan bahan presentasi semester pertemuan pertama kemarin saya kasihkan ya. Sudah ada di grup, saya kirim itu Ibu Bapak.
Pak Budiman dan Pak Sirajuddin ya. Silakan. Ada Pak. Ya, udah masuk ya? Sudah masuk Oke. Pak. Oke, kalau begitu saya mau kasih juga bukunya Gregory supaya ini ada referensi yang Ibu Bapak bisa baca nanti. Udah itu bukunya Gregory ya, judulnya Psychological Testing History. Psychological testing history. Udah saya bagikan Ibu Bapak ya. Sekarang kita kembali ke bahan presentasi tadi. Ibu Bapak boleh mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu Bapak. Bahan kuliah tadi ya. Oke. Silakan Ibu Andi Munca Dewi. Oh ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. ingin saya tanyakan Pak, jadi materi yang disampaikan itu baru bagi saya. Kemudian yang ingin saya tanyakan tadi di beberapa langkah ke bawah di sasaran ukur atribut, ada di situ sasaran ukur responden uji coba setara, harusnya setara. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika misalnya kita mengajar ada beberapa kelas, tadi dikatakan bahwa kita bisa mengambil 2 kelas yang setara. Nah, apakah setaranya ini dalam hal tingkatan kelasnya sama ataukah setaranya ini dalam hal tingkat kemampuan? Karena biasanya di sekolah ada sekolah-sekolah yang mengelompokkan kelas-kelas siswa itu misalnya yang kemampuannya mahir, misalnya tingkat yang cepat, daya tangkapnya cepat, misalnya digabung semua di kelas A misalnya, kemudian yang daya tangkapnya lambat di kelas B atau C. Nah, jadi yang saya tanyakan di sini setaranya ini apakah dalam tingkatan kelasnya saja, misalnya sama-sama kelas 7, ataukah setaranya ini dalam hal kemampuan? Dan kalau misalnya setaranya dalam hal kemampuan, bagaimana menyikapi bagian kelas yang akan membagi kelas itu berdasarkan kemampuan siswa? Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagus pertanyaannya. Pertanyaan ini bagus. Kenapa saya katakan bagus ini? Karena ini menyangkut pertanyaannya kelasnya kah atau kemampuannya kah? Nah, karena kemampuan biasanya yang kita mau ukur itu, maka tentu kita belum punya data tentang itu. Cuman memang kalau kelas yang menjadi
tadi Ibu katakan kalau misalnya kemampuannya tinggi semua siswa baru gitu kita terima, kita kumpulkan mulai dari ranking 1 sampai ranking 30 misalnya, dimasukkan ke dalam satu kelas. Kemudian ranking 32 ke ranking seterusnya dimasukkan lagi kelas yang lain. Nah, kalau itu yang terjadi biasanya kendalanya banyak Ibu Bapak. Kendala yang saya katakan di sini adalah tentu kalau semakin besar kelasnya tentu istilahnya semakin homogen, ilmunya di sana semakin susah diajar. Kenapa? Karena ranking-nya sudah tidak tidak peraturan di sana. Sudah ranking 100 sampai 129. Nah, kalau itu yang terjadi maka selain guru repot mengajar di kelas yang bersangkutan, juga biasanya sekolah pasti agak kerepotan untuk mengatur mekanisme, membuat peraturan dan sebagainya, regulasinya jelas susah dipenuhi karena kalau ngumpul semua orang yang ribut, satu kelas ribut, ya tentu gurunya susah mengajar. Oleh karena itu, kalau ini yang menjadi pertimbangan kita dan itu sulit kita melakukan itu pertimbangan kita adalah kelasnya yang sejajar dengan itu. Ya kalau kelas 2 juga kita ambil. Karena pertimbangannya usianya relatif sama, kemudian kemampuannya juga kita katakan kurikulum yang kita gunakan relatif sama, ya bukan relatif sama, kalaupun guru yang mengajar berbeda itu lain hal ya. Cara menyampaikannya juga berbeda itu lain hal. Tetapi intinya tempat untuk uji coba itu adalah kelas biasanya. Secara psikologi kalau Ibu Bapak baca ada bukunya di dalam bukunya Gregor itu, yang saya sudah bagi tadi, itu bisa kita lihat secara pasti, itu secara jelas bahwa orang yang umurnya relatif sama, kalau menurut siapa namanya, pakar ini Ganye itu mengatakan bahwa untuk fase-fase yang perkembangan anak ya di fase anak-anak SMA usianya relatif 16 tahun sampai 17 tahun itu relatif sama tingkat perkembangan kognitifnya. Kalau anak kecil juga sama-sama anak kecil ya relatif sama itu. Kalau anak kecil dikasih pelajaran SMA tentu tidak bisa karena taraf perkembangannya belum sampai ke situ. Ada fase-fase konkret, ada konkret operasional dan macam-macamnya. Dulu pernah saya ikut penelitian dosen saya ketika saya masih mahasiswa dulu. Penelitian itu mau diketahui anak umurnya berapa baru masuk di fase perkembangan berpikir itu konkret operasional. Ya. Sampelnya itu diambillah TK saya Sulawesi Selatan, kemudian SD kelas-kelas awal itu. Ternyata ada anaknya dosen saya yang ikut, sekarang jadi dosen di UNAS itu anak itu. Waktu kecil dulu, kita kan pakai plastisiin itu, yang mainan anak-anak itu. Bisa diremas-remas itu, bisa dibentuk bulat, bisa panjang gitu ya. Itu diambil ditimbang dulu, setelah ditimbang diketahui masanya berapa, baru ambil benda yang sama, ditimbang juga tapi warnanya beda. Baru setelah itu kita perlihatkan di anak-anak, coba perhatikan ini benda ini sama, warnanya beda. Kalau saya bentuk panjang-panjang, ditarik kayak batang begitu ya, baru ada yang dibentuk bulat, mana yang masanya lebih besar. Oh, ada anak-anak yang pintar itu mestinya kan jawabannya sama, mau panjang mau bulat itu kan
karena berasal dari benda yang masanya sama tadi. Dikatakan, oh itu sama Pak, kenapa ya? Karena tadi udah ditimbang. Ini tadi yang nanya dosen saya juga, wah mengatakan sama saja Kak itu kan juga bendanya sama tadi cuma bentuknya ada yang panjang ada yang bulat ya sama saja. Tetapi ada juga anak-anak yang berpikir kalau bentuknya panjang gitu setelah dibuat kayak sosis begitu ya, kemudian ada dibuat kayak bakso, ya umumnya kan mengatakan benda yang bentuknya panjang seperti sosis itu masanya lebih besar daripada yang bulat-bulat tadi, atau ada yang berpikir sebaliknya. Tentu alasannya macam-macam. Ya kalau kita tanya, banyaklah jawaban-jawaban yang kita peroleh. Ini anaknya dosen saya yang ikut itu, mengatakan, oh tidak Kak, itu juga bendanya tadi yang kemudian diubah bentuknya. Jadi bentuknya bulat-bulat, panjang, lonjong begitu, atau bulat seperti bakso. Ya kalau memang berasal dari benda yang masanya sama, tetap masanya sama walaupun bentuknya diubah. Itu jawabannya. Nah, kembali ke teori itu kan sebetulnya yang dijadikan dasar tadi bukan kemampuan anak, tetapi tingkat kelasnya. Terima kasih Pak. Iya. Tapi ada juga begini Bu, pernah saya bimbing mahasiswa, dia mengumpulkan data, dia udah uji coba instrumennya, tetapi caranya menguji coba salah. Akhirnya itu lagi yang ditempati uji coba itu yang dipakai mengumpulkan data. Saya bilang ya itu pengukuran berulang namanya itu. Sehingga hasilnya tidak bisa dipercaya. Bagaimana kalau ini terjadi misalnya dia penelitian eksperimen ya, nanti mengenai eksperimen atau bukan eksperimen nanti dipelajari di metode penelitian ya. Atau metode penelitian jalan sekarang ya mata kuliahnya. Iya, Pak. Jalan, Pak. Iya Pak. Jalan, Pak. Oke, nanti ditanya di sana ya. Jadi gini ceritanya. Kelas yang diajar itu jumlah kelas yang ada di sekolah itu cuma 2. Satu diambil sebagai kelas eksperimen, satu diambil sebagai kelas kontrol. Ya, setelah diberi perlakuan baru materinya sudah mau selesai ya diadakanlah uji coba instrumen. Tes hasil belajar ini ceritanya. Di kelas yang mau dipakai penelitian itu, kemudian dia menghasilkan setelah dihitung itu butir-butir yang valid dan yang tidak valid dipisahkan. Kemudian dia pakai mengukur kembali pengambilan datanya di kelas yang sudah dijadikan subjek uji coba tadi. Saya bilang itu salah itu karena sudah bocor soalmu itu. Karena pernah kamu uji coba, kamu pakai lagi. Bagaimana cara menyiasati yang begini? Sebetulnya itu ini yang tidak dijelaskan di metode penelitian. Dan hanya orang-orang PP saja yang bisa memperbaiki ini. Gimana caranya ya saya bilang, tapi ini jarang dilakukan ya. Terpaksa sekali baru bisa dilakukan. Karena kelas uji coba tidak ada. Saya bilang begini saja, kamu coba hitung itu butir-butir yang valid, yang drop buang. Nah, yang kamu pilih sebagai skor akhir responden itu adalah yang valid saja, yang tidak valid itu jangan diperiksa, atau artinya jangan dihitung. Itu semua kelas itu. Jadi sekaligus uji coba, sekaligus pengambilan data saya bilang. Tapi ini sebenarnya untuk menyelamatkan datamu. Kalau pembimbingmu tanya lagi, beritahu begitu alasannya. Ini eksperimen yang terpaksa tanda petik dilakukan, pengumpulan datanya begitu. Nah, selama masih bisa kita menguji coba di kelas di sekolah yang
relatif sama dengan sekolah yang kita tempati penelitian itu, maka kita bisa melakukan penguji cobaan data itu di sekolah lain. Biasanya dasarnya apa? Dasarnya itu kalau berdasarkan kecenderungan data hasil ujian nasional 5 tahun terakhir itu kedua sekolah, misalnya sekolah SMA Negeri 1 dan 2, itu relatif sama, ya maka bisa kita gunakan uji coba di salah satu sekolah itu tadi. Yang pasti bahwa item yang kita mau jadikan alat untuk mengumpulkan data di data penelitian itu harus memenuhi kriteria valid dan reliable. Itu tadi ya. Nah makanya harus kita uji coba. Kalau di Selayar misalnya kan selama masih di pulau Selayar besar itu, ya silakan aja Bapak melakukan penelitian. Kalau memang tidak ada tempat uji coba yang lain. Di sekolah yang berbeda dengan sekolah yang Bapak melakukan penelitian. Begitu Bu Andi Muncaya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain, saya berharap ada yang lain mau bertanya lagi. Oh ya, Pak Sucipto silakan. Baik, bismillah. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan oleh Bapak. Terkait dengan materi kita pada hari ini, yang sangat menarik untuk kita kaji, terkait dengan langkah-langkah pengembangan dan analisis instrumen. Jadi terdapat itu ada validitas, ya, reliabilitas yang kita akan kaji pada hari ini. Jadi yang ingin kami tanyakan itu adalah jika kita misalkan ya mengembangkan sebuah instrumen untuk mengukur kepuasan siswa terhadap pembelajaran daring ya atau media pembelajaran. Jadi apa kira-kira langkah mengembangkan instrumen ya untuk mengukur kepuasan siswa terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Ya. Ya jelas itu kalau kita mau melakukan pengukuran ya. Artinya kalau kita mau melakukan pengukuran harus kita jamin bahwa butir-butir instrumen yang kita gunakan itu harus valid dan reliable. Bagaimana caranya? Kalau kepuasan itu kan kita merujuk ke teori dulu. Ini kan non tes ini, bukan tes kalau ini. Tingkat kepuasan itu kita berangkat dari teori, mungkin dari teori manajemen atau apalah, yang kemudian kita bawa ke dalam bidang studi kita masing-masing. Yang disebut puas itu kan ada kriterianya. Puas itu ya kalau disuruh bertanya lagi tidak mau lagi karena kenapa dia sudah merasa puas. Kalau menyangkut kebutuhan ya tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, itu puas namanya. Nah tentu teori-teori kepuasan itu kita ramu teorinya ya, lalu berdasarkan teori kepuasan itu kita turunkan indikator yang mana disebut puas. Dari teknik-teknik itu tadi, indikator itu apakah kita bisa ukur semuanya? Ya, kita bisa bertanya kepada diri masing-masing dulu. Kalau dikatakan diteliti ya bisa dimasukkan ke dalam pembuatan butir-butir instrumen. Ya, jadi kalau kita punya atribut kepuasan tadi, kepuasan itu dimensinya berapa? Kalau dimensinya fisik dan non fisik ada kita buat begitu, atau kalau cuma satu dimensi ya kita langsung ke indikator. Indikator itu puas itu apa? Ya kita harus ada teorinya. Teori yang kita rujuk itu harus berangkat dari teori-teori yang bisa mewakili semua teori yang ada. Nah, dari indikator itu kita kembangkan, misalkan indikatornya ada 5 misalnya. Kalau kita bersepakat bahwa setiap indikator itu kan minimal ada beberapa butir. Ya kalau butirnya ini kita katakan setiap indikator saya buat
7 butir, ya 7 kali 5 kan 35 butir ya. 35 butir itu bisa mewakili indikator kepuasan. Nah, mulailah merancang instrumen tadi itu dari pertimbangkan jenis skala yang Anda menggunakan. Lalu coba rancang butir-butir instrumennya. Setelah itu kamu rancang, ya tentu kan perlu divalidasi oleh ahli, pakar ya. Kita kasih ke pakar diperiksa. Kalau pakar mengatakan indikator teori yang Anda gunakan ini dengan butir-butir yang kamu buat itu misalnya bagus, ya oke lah, kita sepakat. Kita hitung reliabilitas atau koefisien konsistensinya. Semakin besar koefisien konsistensi, kita katakan semakin bagus. Lalu teorinya kan sudah oke. Kontennya oke. Artinya validitas teori sudah terpenuhi. Kita uji coba ke responden setara, di mana kita mau adakan tadi penelitian itu. Karena mengatakan kepuasan pembelajaran daring, kan pembelajaran daring itu hanya dampak dari kepuasan ya. Kan kalau daring itu ya Anda harus masukkan juga komponen misalnya jaringan dan media yang digunakan dosen. Tanyakan ke siswa itu. Setelah diuji coba pada responden setara tadi, kalau Anda dapatkan validitas di sana, semua butir-butir yang valid itu Anda hitung reliabilitasnya. Perlu dipahami di sini karena kan kalau validitas kita cerita itu ada 3 macam. Ada validitas konten isi ya, ada kriteria, ada konstruksi. Harus terpenuhi semua itu. Baru sudah itu kita baru katakan ini yang valid yang kita gunakan untuk mengumpulkan data terakhir. Nah, itulah yang digunakan untuk mengumpulkan data terakhir yang valid dan reliable. Itu langkah-langkahnya, Bos. Sucipto? Iya Pak. Kalau mengenai tentang ini Pak, yang kayak teknik Gregory apakah dipakai dalam ini pengembangan instrumen? Tadi saya katakan kalau ahlinya cuma 2, dan biasanya di PP itu 2 orang yang digunakan. Ya, kalau 2 orang itu yang digunakan itu Gregory. Penjelasan lebih lengkapnya ada di buku, silakan baca. Ada di halaman 50-an ke atas itu. Itu konten validity yang didapatkan di sana. Validitas isi itu. Ya. Kalau kriterianya ya nanti harus uji coba lagi. Pada responden yang setara dengan yang kita mau jadikan responden pada dalam pengukuran. Oke, itu. Kalau Gregory itu konten validity yang kita dapatkan ya. Bagaimana? Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Saya persilakan Ibu Bapak yang lain ya. Ini masih teori umum ya. Nanti akan kita kembangkan lebih spesifik lagi sampai kepada bisa membuat butir masing-masing ya. Silakan yang lain Ibu Bapak mungkin ada penasaran. Sudah ada gambar kepala bagaimana ya, silakan. Ini ada yang antrean ini. Silakan yang ngacung tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait validitas isi untuk alat ukur hasil konstruksi yang telah dibuat ini, jika misalnya validitasnya rendah, kira-kira langkah perbaikan apa yang mesti bisa dilakukan? Apakah kita bisa mengubah redaksi alat ukur yang digunakan, ataukah mengganti, ataukah bagaimana sebaiknya, Pak? Ya, mulai dari mengubah sampai mengganti boleh. Ini penting kita lakukan karena kalau
reliabilitasnya rendah itu kadang-kadang kalau kita periksa disebabkan oleh butir yang mana, tentu kita pertama mulai periksa dari validitasnya dulu. Kita periksa mungkin butirnya terlalu panjang kalimatnya ya, sehingga susah dipahami oleh responden, calon responden kita. Makanya oleh karena itu ya, butir-butir yang baik dan benar itu sebetulnya tidak terlalu panjang. Dalam membuat kalimat kan ada kaidah yang kita pahami dari bahasa Indonesia ya. Ada subjek, ada predikat, ada kata keterangan, ada ya objek di belakangnya. Subjek, predikat, objek, tambah kata keterangan, keterangan lah. Jadi semestinya ya kurang lebih sampai 10 suku kata lah. Kalau sudah 20 ke atas itu susah dipahami orang itu. Ini ada hasil penelitian teman saya di UI, dosen UI. Nggak usah saya sebut namanya, tapi kalau Anda butuh hasil penelitiannya, boleh bertanya ke saya. Intinya begini, kalau dalam memahami arti kalimat itu, semakin simpel kalimatnya, semakin mudah dipahami. Tetapi semakin kompleks kalimatnya, kompleks dalam artian bahwa berlebihan itu semakin sulit dipahami. Kalau sampai 8-10 suku kata, ya itu masih mudah dipahami. Tapi kalau kalimatnya sudah beranak bercucu, ya sudah sulit dipahami itu. Saya pergi ke sekolah membawa semangkok contoh, saya sama sebongkah batu-batu dan sebagainya. Kemudian batu itu bukan dikatakan kemudian batu itu yang bisa dibuat cincin yang bahan-bahannya berasal dari ada yang emas, ada perak dan sebagainya, atau cincinnya menjadi perhatian susah. Ketika saya mengatakan saya bawa batu untuk saya buat cincin ya kan mudah. Untuk keperluan pembuatan cincin mudah dipahami itu. Oh ya bawa batu, tapi batu itu akan dibuat cincin. Pernah kan musim batu, zaman batu kemarin ya, waktu COVID itu. Sampai habis batu-batu di kali itu dibuat cincin ya, lingkar semua di tangan. Ada teman saya kebetulan dari Bulukumba dekat Selayar itu ya. Dosen seni, sekarang udah pensiun beliau. Dia dulu WD3-nya seni ya. Jadi disebutnya WD3 senior. Saya kasih lihat batu saya, ada batu saya Pak dari Tenggara, Sulawesi Tenggara. Saya bawa pulang dari Tenggara. Oh bagus ini tidak bisa dibuat cincin. Saya kasihlah dia. Oh ternyata banyak cincin dibawakan saya. Saya senang karena orang seni yang buat ya. Dan memang bagus batunya. Dibawalah ke tempat pameran-pameran batu itu, ada yang tawar banyak, sudah tidak dijual ini Pak, hanya mau tahu bahwa batu ini laku apa tidak. Kan gitu ya. Itu Bu ya. Iya Pak. Jadi semakin simpel kalimatnya itu semakin bagus. Kok hilang ini layar saya? Terlempar Pak Prof? Kayaknya. Ya, amoy tambah di layarnya. Budira, Ye. kayak testing mic ya.
Ampa mak boje aplikasi, nolala terjemah kengin joano jo PDF. Itu Biku bilang ku ke aplikasi mau nyari bujaan itu. Budira. Budira. Yuk, Memang abseng nak kira nu kakak jalan tama. agi le juga Ibu. Oh iya iya. Mai Budira. Siapa yang belum masuk teman-teman? Alpa Ibu aja. Kak jalan. Iya le juga Pi. Tapi ini Pak dosen kayaknya tidak nasuka telat, jadi untuk pertemuan berikutnya standby terus on time. Anda sai ki Bu. Kampa mapala tu nyeparos apa lugangan. Jadi si hale makia anganu gangang, ambung karleto kaman laki terlambat ko dong. Oh, Dinda lagi. Pakai gala panggilan. Ada nih Pak Prof. Ya mah kalau gabungan terlempar Kak keluar tadi. Oke Ibu Bapak itu tadi ya jawabannya ya. Iya, Pak. Ibu Ramlah ya. Iya, Pak. Oke. Udah pada makan malam semua ini? Saya belum. Alhamdulillah. Ada yang belum. Ada yang belum Pak. Nah, terlalu lama kita malam ini ya karena Rangere sumpahnya nampak palu kangen apa. Hidup. Silakan Ibu Bapak. Kalau ada lagi pertanyaan ya silakan. Apa yang ada yang mengganjal silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan Ibu Bapak ya. Ini sudah ada yang antri lagi. Silakan yang Pak Chandra, silakan Chandra. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya perjelas di sini Pak, rangkaian antara validasi dan relabel. Apakah soal itu kita lakukan validasinya dulu, baru kita uji reliabilitasnya? Kalau misalnya seperti itu berarti yang dinyatakan saja valid kita lanjutkan reliabilitasnya atau seperti apa Pak? Itu yang agak kurang saya paham. Kemudian dari slide yang sudah dibagikan kepada kami di persamaan untuk KR20 di QI Pak, ada di situ I kurang P. Mungkin saya butuh penjelasan lebih lanjut Pak mengenai I-nya itu seperti apa yang dimaksud. Terima kasih Pak. Oke, saya jawab yang terakhir dulu. Bukan I itu 1 dikurang P. Oh iya Pak. Kalau misalnya 10 yang benar ya, dari 20 soal berarti kalau mengetahui yang salahnya jumlahnya berapa ya, boleh kita katakan 1 dikurang 10 berarti masih ada 10 lagi yang belum masuk di sana. Itu yang kita katakan P-nya. Atau boleh juga begini Pak Chandra, kalau ada 10 butir yang benar itu dijawab benar oleh responden itu, maka kalau jumlah butirnya 20 berarti yang dijawab salah berapa butir? Tentu kita katakan 20 kurang 10 tinggal 10. Yang dijawab salah itu kerokinya Pak. Ya, itu. Kemudian kita kembali ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah tentu kalau untuk mengetahui keterandalan daripada butir-butir itu atau reliabilitasnya, maka pertama sekali kita harus mengetahui dulu skor yang kita dapatkan dari uji coba itu skornya dikotomi atau politomi. Dikotomi maknanya adalah skornya hanya ada 2 macam. Kalau bukan 1, 0. Kalau bukan 0 ya 1. Itu dikotomi namanya.
skor dikotomi itu biasanya diperoleh dari soal pilihan ganda, Pak. Kalau jawabannya yang kunci kan benar ya. Kalau benar itu di 1. Kalau salah ya skornya 0. Atau skor dikotomi itu diperoleh dari soal benar salah. Kalau dia benar kita kasih skor 1, kalau salah ya 0. Atau menjodohkan lah begitu. Kalau jodohnya benar ya 1 kita kasihkan. Kalau jodohnya salah ya kita kasih 0. Skor yang dihasilkan itu namanya skor dikotomi. Skor dikotomi, istilah dikotomi juga ini banyak dipakai. Bukan hanya guru ya, tapi itu dipakai para politisi juga dalam berbicara di forum-forum gitu ya. Biasanya politisi itu mengatakan ya kita dalam bermasyarakat ini tidak perlu kita membangun konsep dikotomi dalam berpikir, benar salah saja, variasi gitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan skor dikotomi, ada aturannya. Kalau kita mencari kualitas itemnya, kualitas item itu, maka kita gunakan perhitungan namanya perhitungan R point bisa real, ada RP bis. Nah, kalau menghitung reliabilitasnya kita gunakan rumus KR20. Itu tadi Pak Chandra. Ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Jadi mana yang perlu dilakukan lebih awal, tentu lebih awal itu kita hitung dulu validitasnya, baru kita hitung reliabilitasnya. Oke, begitu Pak ya? Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain yang mau bertanya. Ya, ada lagi nih. Atas kesempatan yang diberikan, menyambung tadi pertanyaannya Ibu Lilis terkait level kognitif. Jadi artinya tiap level kognitif ini Pak, artinya kalau beda level kognitif, artinya skor tiap soal juga berbeda ya Pak ya? Kalau Untuk kalau skornya tidak, bukan itu yang menjadi dasar pemberian skor ya. Kalau benar saja kita kasih 1, kalau salah dikasih 0. Kalau dia pilihan ganda. Kalau di esai Pak. Esai itu kan ada rubrik yang kita buat. Biasanya kalau soal-soal dalam konteks kemipaan itu kan lebih mudah kita buat rubriknya tuh. Misalnya begini, ada variabel yang diketahui dalam soal. Kalau itu ditulis kembali kita kasih skor 1. Kalau dia tulis skor dia beri dia tulis variabel yang diketahui dalam soal, kemudian dia tulis juga variabel yang ditanyakan, misalnya kita sepakat beri skor 2. Ya. Nah, baru selanjutnya skor 3 kita berikan kepada responden kalau dia menuliskan tadi itu variabel yang diketahui, variabel yang ditanyakan, dan menuliskan rumusnya, begitu ya. Itu ada rumusnya ya. Rumusnya dengan benar ya. Kita kasih skor 3. Kemudian kita katakan kalau skor 4 itu kapan? Skornya 4 diberikan kalau variabel yang diketahui dalam soal dia tulis, variabel yang ditanyakan dia tulis, kemudian dia menulis persamaannya dengan betul, lalu dia masukkan semua variabel itu ke dalam persamaan itu, tapi jawabannya belum benar, belum tepat, ya kita kasih skor 4. Kalau skornya 5, kalau variabel yang diketahui dalam soal dia tuliskan, variabel yang ditanyakan dia tuliskan, rumusnya dituliskan dengan benar, kemudian dia masukkan semua variabel itu, kemudian dia menghitung lalu hasilnya benar sesuai dengan yang kita harapkan itu ya. Kita kasih skor 5. Masih ada di atasnya ya, enggak ada karena sudah sampai skornya betul. Kalau Ibu mau tambah lagi definisinya tadi memisahkan itu
semakin bisa kita pisahkan skor-skornya, ya semakin bagus. Tapi itulah gradasi yang bisa kita berikan. Tentu ini tidak menjadi acuan utama, tetapi paling tidak ini sebagai gambaran saja bahwa kalau Ibu membuat rubrik pedoman penskoran ya, Ibu biasa kan kalau pengawas itu kapan dikasih bagus ini nilainya kepala sekolah kalau skornya berapa gitu, dari berapa sampai berapa. Ada rentang, tetapi untuk memberikan skor itu kan Ibu punya panduan, Bapak punya panduan. Kapan Ibu berikan skor segitu? Itu namanya dalam mata kuliah kita ini namanya pedoman pemberian skor. Itu namanya, bahasa kerennya rubrik. Ya. Itu, Bu. Ya, Pak. Artinya untuk esai pun setiap soal itu skornya sama semua, Pak? Tidak harus sama semua. Kalau tingkat kesulitannya Ibu bisa bedakan, ya Ibu beri skor interval yang lebih panjang, lebih bagus. Bisa 1 sampai 10, bisa 1 sampai 8. 1 sampai 7 misalnya, boleh. Kapan 0 ya? Kapan 0 jika tidak ada sama sekali dikerjakan. Makanya kalau esai itu ya harus kita hargai coretan-coretannya siswa. Bagaimana kita memberikan contoh itu, kalau kita memberikan contoh ya kita misalnya diketahui panjang kelas misalnya sekian, lebarnya sekian, ditanyakan luasnya berapa, ya kan rumus matematikanya panjang kali lebar itu sama dengan luas, ya kan. Terus diketahui panjangnya 5 meter, lebarnya 1 meter, gitu ya. Berapakah luasnya ya? Kita katakan diketahui panjang P-nya misalnya 5 meter, lebarnya 1 meter. Yang ditanyakan apa luas, titik-titik sama dengan berapa gitu ya. Nah, luas itu adalah rumusnya panjang dikali lebar. Itu kan rumusnya P dikali L. Nah, jadi luasnya A sama dengan P kali L 5 kali 1. 5 meter kali 1 meter ya, kan 5 meter persegi kan. Gitu. Itu ya, kalau iya, ya. Terima kasih, Pak. Iya. Silakan yang lain. Ini ya, Ibu siapa nih? Saya, Pak. Suarti, Pak. Ya, silakan. Suarti. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mohon izin Pak, yang pertama dari slide yang Bapak tampilkan tadi itu ada memeriksa validitas isi terkait dengan teknik Gregory. Iya. Di situ ada pakar 1, pakar 2, kemudian dalam itu ada A, B, C, D. Iya. Yang saya minta penjelasan Pak, apakah itu A, B, C, D, apa itu simbol atau ada yang lain? Kalau memang simbol Pak, apakah ini bisa diganti dengan simbol yang lain? Kemudian yang kedua, jika saya ingin mengembangkan instrumen yang efektif supaya instrumen butir-butir instrumen ini valid dan reliable, kira-kira apa yang bisa saya lakukan Pak sehingga butir instrumen itu bisa lebih efektif untuk digunakan? Terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih. Kalau jawaban terakhir itu adalah tentu kalau kita mau menghasilkan instrumen yang valid dan reliable itu langkah-langkah itu harus kita ikuti yang tadi itu, yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian apa artinya ABCD itu simbol. Ada bukunya Gregory kok, bukan itu di dalam itu, tapi prinsipnya sama dengan itu. Ibu belum buka ya? Belum Pak. Bukunya Gregory. Baru mau belajar dulu bahasa Inggris Pak. Itu juga
Ada kan guru bahasa Inggris di sini kayaknya juga ya. Ada Pak Jaya, nanti kita tanya-tanya dulu. Berbahagialah dengan beliau tuh. Intinya kan begitu kalau orang belajar. Kalau saya dulu belajar begitu. Ini bukunya Gregory di halaman berapa tuh? Itu A, B, C, D simbol itu ya Bu ya, saya ambil. Jadi A itu kapan kita justifikasi sebagai A, kalau kedua pakar itu bersepakat memberi skor 1 atau 2 terhadap instrumen. Makanya biasa kalau mau divalidasi itu ada format validasi, dan yang pegang sekarang itu ada di Pak Profesor Baso Intang. Kita katakan bahwa beri skor 1 jika butir-butir itu sangat tidak valid. Sangat tidak sesuai dengan butir dengan indikator yang kita berikan kriteria. Kalau skornya 2 ya tidak sesuai dengan butir dengan indikator. Kalau 3 itu skornya diberikan kalau butir itu sesuai dengan indikator. Kalau 4 itu skornya kita buat itu bentar ya, yang antrian sebentar. Saya mau tunjukkan ke Ibu Suarti ini mengenai pertanyaan tadi, bahwa itu apakah simbol itu ya. Ini ya, halaman berapa nih? Halaman 121. Iya. Itu kapan dikasih A kalau tingkat relevansinya yang diberikan oleh ahli pertama, ahli 1 ya. Di sana ditulis itu expert judge 1. Kemudian expert judge 2 di sebelah kiri. Ada dikatakan ini relevansi item related 1 or 2 strong relevansi. Jadi kalau ahli pertama mengatakan relevansi antara item itu rendah, kita berikan skor 1 dan 2. Kalau relevansinya kuat, ya rater memberikan skor item 3 atau 4. Kalau kedua pakar bersepakat bahwa butir yang kita buat itu, yang kita rancang itu memiliki relevansi yang lemah,
Maka ada di justifikasinya ada di A. Skornya masing-masing kan 1 dan 2. Lemah itu artinya. Kan kita berikan kriteria kepada pakar bahwa berilah skor 1 jika butir yang kita buat itu konstruksi itu memiliki relevansi dengan indikator itu lemah atau rendah, ya. 1 sangat lemah. Kalau dia lemah ya 2. Kalau kuat ya 3. Kalau sangat kuat 4. Tapi dalam hal ini kalau kita memberi skor itu 1 atau 2 kan kalau kita beri kutub ya, kutubnya negatif itu. Kan mulai dari sangat lemah sampai sangat lemah. Kalau 3 dan 4 itu kuat dan sangat kuat. Gitu. Jadi ketika kita sudah dapatkan justifikasi simbolnya A, tinggal kita hitung berapa butir yang kita beri simbol A, berapa B, berapa C, berapa D. Lalu kita hitung, masukkan ke dalam rumus konten validity-nya itu, yang bermakna bahwa tingkat kesepahaman kedua pakar itu rumusnya D dibagi banyaknya A tambah banyaknya B tambah banyaknya C tambah banyaknya D. Itu Ibu. Makasih Pak. Jadi simbol saja. Ibu Nur Kumalasari. Iya, terima kasih Pak. Saya menyambung dari pertanyaan Ibu Suwarti tadi, masih dengan ini ABCD yang tentang ini pakar. Yeah. Yang tadi saya tanyakan tentang ini, expertise-nya atau pakarnya. Ketika kita berada di ranah sekolah, hanya untuk ranah sekolah, siapakah yang bisa menjadi pakar atau expertise-nya ini? Bisakah dari guru sendiri atau haruskah dari atasan guru itu yang menjadi pakar untuk menilai instrumen ini? Terima kasih Pak. Iya. Ini jadi persoalan di daerah itu. Sebetulnya karena kalau kita dasarnya kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah dikatakan pakar, tapi kan pakarnya apa dulu, dia tahu enggak tentang evaluasi. Nah, itu Pak juga. Ya. Makanya kalau menyangkut butir-butir non-tes, itu ya yang bisa dijadikan pakar ya teman-teman yang alumni PEP. Kalau tidak ada teman-teman alumni PEP ya kita bisa kirim ke kampus lah. Paling tidak kan kita bisa masih nomor kontaknya teman-teman dosen semua. Kita kirim lah Pak, mohon maaf Pak, saya mau validasi ini. Gitu. Urusan bayar-bayar itu urusan belakang lah. Kalau saya kadang-kadang membantu mahasiswa itu tidak perlu dibayar lah. Kalau pakarnya bukan dosen ya, dosen tidak sembarang dosen juga. Dosen PP memang kalau pakarnya ini ya. Kalau dosen mata pelajaran lain ya saya tidak anjurkan. Kecuali kalau menyangkut mata pelajaran ya tentu kontennya dia bisa periksa lah paling tidak. Kalau dosen bahasa Indonesia kasihlah. Kalau itu yang mau divalidasi materi bahasa Indonesia. Kalau materinya matematik ya kasihlah matematik. Tetapi kalau tidak ada dosen matematik ya kasihlah dosen PP gitu. Karena orang PP rata-rata juga matematikanya bagus, statistikanya bagus ya. Walaupun memang PP itu bisa berasal dari berbagai bidang ilmu. Ada dosen PP yang pensiunnya baru dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Namanya Dr. Trianto, orang FIP tapi bisa kuat matematikanya beliau. Jadi kalau membimbing matematikanya juga bagus. Ya. Jadi kalau pertanyaannya itu Ibu Kumala, jadi sebetulnya bukan pertimbangannya karena dia kepala sekolah atau pengawas ya. Yang boleh saya jawab adalah kalau memang tahu tentang PP ya kasih orang PP, kalau tidak orang PP ya kirim ke kampus. Maksudnya
ya kami ini kan masih ada di kampus, insya Allah bisa bantulah. Ya. Ibu Iya, guru Pak. pelajaran apa, Bu? Atau kepala sekolah atau pengawas? Matematika. Oh, Dulu matematika. matematika, Pak. Sekarang saya jadi pengawas. Oh iya. Kalau Dan di masih matematika, saya sambung. Ya, kalau di matematika itu kita punya sekarang ada Profesor Baso Intang, orang PP itu. Ada dulu saat tapi almarhum Pak Ruslan, Profesor Ruslan. oh iya. Ya, sahabat saya semua itu, tapi ya orang baik dia kan beliau itu. Tapi dia mendahului kita ini, mau dia apa lagi? Karena itu ajal sudah tiba, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan ya. Tidak bisa jangan mati dulu Prof, karena masih ada serayar mau masuk, ya tidak boleh, karena Allah yang punya kewenangan tentang itu. Iya. Ya mana tahu kita juga ini kita dipanggil, kita tidak tahu lah. Kenapa Ibu matematika angkatan berapa, Bu? Angkatan 2003, Pak. Saya lulus 2008. Oh, masih muda sekali ya. Saya mengajar di matematika angkatannya Pak Sabri itu. Oh, Pak Sabri sudah ajar saya, Pak. Oh iya. Saya ajar fisika dasar itu. Sabri, Soekarno. Ya. Di belakang-belakang. Iya. Termasuk atau jurusan yang sekarang itu Pak Jafarudin itu. Pernah saya ajar di fisika dasar itu. Iya, itu Bu. Ya, jadi mungkin ada yang lain. Ya. Silakan yang lain Ibu Bapak. Ya, Rosdiana. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak ini tentang, kan tadi teman ada yang membahas tadi tentang taksonomi Bloom, Lodz, Hodge. Jadi di minggu yang lalu juga saya mendengar Bapak menjelaskan tentang ini kan level kognitif ini ada Lodz, ada middle dan ada Hodge. Bapak di minggu lalu kan mengatakan bahwa C4, C5, dan C6 itu kan seperti apa kriterianya, karena selama ini saya ketika membuat soal evaluasi itu ketika dia berada pada C4, C5, C6 itu saya sudah mengatakan itu Hodge, dan di minggu lalu seingat saya belum tentu Pak seperti apa kriterianya. Ya, betul. Tidak semua soal yang level kognitifnya C4, C5, C6 itu dikategorikan Hodge. Hodge itu sebetulnya ciri-cirinya begini. Satu, dia kontekstual. Ya. Nah, tidak semua soal yang di C5, C6 itu kontekstual. Ibu, kalau boleh tahu bidang ilmunya apa? Guru kelas, PGS, guru kelas Oh, Pak. kelas, ya, kelas 1. Mengajar di kelas awal, kelas rendah, kelas tinggi? Kelas rendah Pak. Kelas 1, 2, 3 tuh. Ya. Iya. Itu juga rendah, tinggi di kelas-kelas SD itu kan tidak semua orang paham itu ya. Ibu mengajar di kelas rendah berarti Ibu, kalau saya menjustifikasi bahwa Ibu ini kemampuannya rendah, ya tidak juga kan. Justru kalau saya berpandangan, ya Ibu karena ngajar di kelas rendah, maka tentu saya harus hormat kepada Ibu karena Ibu yang membuat anak-anak kita ini dari tidak tahu membaca lalu bisa membaca. Tidak tahu menjumlahkan angka-angka sampai bisa menjumlahkan angka-angka. Kan begini kalau anak-anak itu ditanya, misalnya gini, perumpamannya Hodge dengan bukan Hodge ya. Kalau saya katakan penjumlahan bilangan bulat misalnya, 1 ditambah 8 tambah 20 misalnya kan, berapa jumlahnya? Anda mengatakan ya 29. Semua siswa yang menjawab 29 jawabannya betul. Ada yang tidak bisa menjawab. Kalau misalnya 2 ditambah 5 tambah 7 kurang 8, berapa jumlahnya? Kan susah itu karena terkait dengan operasi bilangan itu. Operasi bilangan itu maknanya adalah tentu kalau kita mengajarkan penjumlahan dengan perkalian itu kan sebetulnya diajarkan dulu penjumlahan baru perkalian. Perkalian dengan pembagian, sorry.
penjumlahan itu dengan pengurangan itu relatif sama ya. Kalau perkalian dengan pembagian diajarkan hampir bersamaan. Kenapa? Karena konsep tentang pembagian dengan perkalian itu relatif sama. Demikian pula tadi penjumlahan dengan pengurangan. Di sini kita paham ya, kita ngerti ya Bu ya. Jadi, tetapi kalau anak dikatakan 1.000 tambah 2.000 tambah 5.000 berapa? Ya dikatakan 8.000. Kenapa tahu? Karena dia ingat uang, kalau dikasih uang belanja, uang jajan gitu ya. Itu anak-anak lebih mudah menjumlahkan uang yang jumlahnya besar ya, dibandingkan bilangan-bilangan tadi yang tidak ada kaitannya dengan uang. Coba kalau Ibu Rosdiana kasih anaknya uang 10.000 sehari, suruh belanja, boleh habis, boleh tidak. Kalau dikasih 10.000 lalu kembali 5.000, tentu kan kalau ditanya apa saja dibeli, udah saya jajan Bu tadi. 2 kali saya jajan, 1 kali pertama saya belanja beli kerupuk harganya 2.000. 2 dapat karena tas 1.000 harganya 1. Kan begitu ya. Baru selanjutnya saya belanja lagi 3.000 tuh saya belanja yang besar-besar. Mudah dia hitung itu. Jadi saya belanja 2.000 tadi pertama, lalu selanjutnya saya belanja 3.000, jumlahnya 5.000. Berapa sisanya kembali? 5.000 lagi. Tapi kalau Ibu kasih bilangan-bilangan dijumlahkan itu, dia lebih sulit dikerjakan. Kenapa? Karena ya tidak berkaitan dengan uang tadi yang dia praktikkan kesehariannya. Nah, kalau saya katakan apakah menjumlahkan uang 5.000 tadi itu masuk kategori hot dibandingkan dengan yang kasih bilangan-bilangan 1.000 ditambah 25 tambah 400 tambah sekian itu. Mungkin dia susah melakukan itu penjumlahan. Tapi kalau uang ya dia pegang duitnya, dia tahu oh dia kontekstual ceritanya kan. Nah tentu Ibu katakan menjumlahkan uang, membelanjakan uang itu lebih hot dibandingkan dengan menjumlahkan angka yang biasa misalnya kan. Boleh jadi begitu. Makanya soal-soal hot itu, soal itu biasanya harus satu kontekstual. Tapi harus benar-benar kontekstual ya. Bukan mirip-mirip kontekstual. Kalau IPA itu kan begini biasanya. Kita bercerita. Ketika masuk hotel misalnya, seorang tamu itu menemukan ada hair dryer di sana, ada saklar lampu, ada setrika. Kalau kita mau suruh hitung daya totalnya berapa, tentu kan lebih mudah kita katakan di dalam kamar itu ada hair dryer. Kalau dia gunakan selama sekian menit, berapa daya yang digunakan ya tentu. Kalau selama kuota arus listrik yang ada di hotel itu diketahui, tegangannya diketahui, maka kita bisa hitung dayanya kan. Nah, itu lebih mudah menghitungnya begitu. Makanya kalau penggunaan listrik misalnya di rumah mau dihitung, ya kasarnya kan begini. Kenapa harga listriknya jutaan? Ya kalau selama ini saya belum pakai AC, belum pakai lampu yang banyak gitu kan, tentu jumlah yang saya bayar per harinya, per bulannya relatif lebih sedikit dibandingkan kalau saya punya AC, nyalanya lagi bukan sampai 1 jam 2 jam, tapi itu 24 jam. Kenapa? Karena selayar panas siang hari, demikian pula malam hari. Maka ya begitu, untuk menghadirkan rasa nyaman ya kita gunakan AC 24 jam lagi. Kalau hari Minggu, hari libur ya. Kalau hari biasa ya, karena kita kalau siang hari di kantor ya, maka tentu di kamar berhenti misalnya kan itu. Jadi kalau kita katakan bahwa semakin banyak alat-alat elektronik yang dipakai, tentu menghitung dayanya sekian. Itu tentu lebih banyak kita bayar berkaitan dengan pembayarannya. Kalau dibandingkan dengan misalnya saya mengatakan sebuah komponen listrik yang dialiri arus listrik
22 volt, 220 volt. Ya kan tegangan itu ya. Selama 5 jam sehari. Disusun secara seri. Kan repot mikirkan itu. Tapi kalau yang penggunanya dalam rumah ya kita katakan dalam rumah itu digunakan balon 5 balon, 5 kamar ya. Masing-masing tegangannya apa masing-masing kuota arus yang melalui balon itu sekian ya. Tentu kalau kita hitung daya listriknya berapa, kemudian harga per kilowatt jam itu kWh itu sekian rupiah, maka berapa harus dibayar yang punya rumah dalam sebulan. Tentu itu namanya lebih kepada HODS masing-masing dibandingkan tadi kita berhitung pakai rumus macam-macam itu ya. Jadi intinya kalau HODS itu dia kontekstual, bisa diterapkan berupa berupa cerita begitu ya. Tetapi kalau soal-soal yang singkat jadi menggunakan rumus macam-macam itu lalu tidak kontekstual ya, mengatakan betul C5 tapi tidak kontekstual. Karena tidak kontekstual maka tidak dikategorikan HODS. Kalau soal-soal sederhana di SD itu tadi seperti saya katakan itu, kalau siswa dikasih uang jajan sama mamanya 25.000 per hari. Kemudian yang bersangkutan belanja, pertama beli cemilan dulu, baru beli monti, apa gitu ya. Lalu sekian berapakah yang uang dihabiskan kalau semuanya dibelanjakan itu. Tentu kan bisa kita, atau berapakah rata-rata uang yang harus diberikan orang tua kepada siswa, kepada anaknya. Kalau mau anaknya makan dengan makanan sehat, puas. Tapi sekarang ini kan kalau itu contohnya kan, anak-anak kan pasti akan protes, Pak, Bu, sekarang sudah ada makanan bergizi gratis oleh Presiden Prabowo. Silakan Ibu Bapak, saya kira itu Bu Rosdiana ya. Iya. Tidak semua soal yang masuk di kategori 4 sampai 6 itu dikatakan HODS. Saya suka mengajarkan ini di S1. Saya berikan contoh-contoh soal baru saya suruh mahasiswa beri justifikasi HODS atau tidak, apa rasanya, kan begitu. Ya saya kan punya banyak soal-soal di fisika begitu ya. Termasuk soal-soal yang di PPG itu kadang-kadang saya buat soal untuk dijawab oleh peserta ya. Saya juga tanya kadang-kadang teman-teman guru, ada juga menjawab betul, ada yang keliru, enggak apa-apa itu, karena memang kita belajar. Nah, bagaimana kita tugasnya kita di sini membuat soal-soal yang kategorinya HODS tadi dengan LODS itu ya boleh. Ibu Rosdiana begitu Bu? Iya. Masih ada pertanyaan? Atau cukup? Silakan yang lain Ibu Bapak. Ada Ibu Jumriah, Jinaria. Silakan Ibu. Nah, ini tidak kedengaran suaranya Ibu. Belum kedengaran di saya. Belum. Kadang-kadang headset begitu juga memang tidak berfungsi ya. Ya, mulai. Tapi Bu Jinaria, lepas mi barangkali dulu anu headphone tak karena mungkin itu tidak ada suara tak. Masih termute Ibu Jinaria.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru bagus, Ibu. Silakan, Ibu. Sudah kedengaran, Pak? Iya, sangat jelas. Baik, terima kasih Pak. Jadi mohon maaf sebelumnya karena saya sempat terlempar berkali-kali karena jaringan yang kurang stabil di sini Pak. Ya, entah apa yang ingin saya tanyakan di sini Pak, itu sudah pernah dibahas dari pertanyaan teman-teman yang sebelumnya atau bagaimana. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan uji validitas dan reliabilitas Pak. Jadi pengujian instrumen ini dilakukan melalui pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, yang ingin saya tanyakan, uji validitas itu sebaiknya atau idealnya dilakukan sebanyak berapa kali, Pak? Misalkan di uji pertama, itu misalkan uji pertama dengan hasil pengujian yang kedua, itu misalkan diperoleh hasil yang berbeda ya, secara signifikan. Apakah itu soal itu langsung diperbaiki atau bagaimana, atau lanjut di pengujian ketiga itu Pak, atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini pertanyaan Ibu Junaria. Jinaria ya. Iya, Pak. Sebetulnya begini Bu. Ini kita pelajari mengenai konsep tentang validitas dengan reliabilitas itu ada di semester pertama, teori tes namanya. Jadi kalau kita mau mengetahui validitas sebuah butir itu, boleh kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, tapi ini nanti di teori tes kita tanyakan ke dosennya ya. Saya sudah lihat kemarin bocorannya tentang siapa mengajar, karena saya selalu mengajar di situ. Tapi di kelas komunitas itu ada pertimbangan khusus. Profesor itu harus mengajar lebih banyak daripada yang belum profesor. Ya kita pahamilah. Makanya saya tidak diberikan tugas di situ. Ada namanya gini, kita menguji coba, ada butir diuji cobanya pada responden yang tidak terbatas jumlahnya. Satu butir diuji coba pada responden yang tidak terhingga jumlahnya respondennya. Itu sama artinya kalau kita menguji coba jumlah item yang tak berhingga kepada satu responden. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya dua cara itu boleh dilakukan, tapi intinya begini, kalau kita mau tarik ke dalam persoalan kita hari ini, pembahasan kita malam ini, kalau Ibu tanyakan seberapa banyak, seberapa sering kita uji coba itu ya, tadi itu minimal 1 kali lah. Tapi kalau itu pengembangan instrumen yang beda prinsipnya. Kalau pengembangan instrumen kita uji coba sampai jenuh. Jadi kita uji coba beberapa kali di responden yang berbeda-beda. Kalau misalnya Ibu uji coba instrumen di sekolah SMA 1 hari ini, setelah beberapa hari kemudian Ibu uji coba kembali di SMA 2 dan SMA 3 dan seterusnya. Kalau Ibu memperoleh butir-butir yang sudah relatif sama yang valid itu tadi, maka Ibu katakan butir ini betul-betul valid ya. Tapi jangan katakan bahwa kalau diuji coba hari ini 25 butir yang valid, ada Ibu tandai nomor 1, nomor 2 dan seterusnya ya. Kalau begitu Ibu uji coba di sekolah lain, ya valid lagi berbeda, jumlahnya juga beda, yang langsung dibuang, ya namanya itu butir-butir kan masih mau dicoba lagi di sekolah lain. Jadi sebetulnya kalau konsep tentang pengembangan instrumen dengan
uji coba pada saat kita menggunakan di penelitian-penelitian yang tidak merupakan penelitian dan pengembangan, ya minimal 1 kali lah. Itu yang pasti bahwa butir ini pernah diuji coba lah. Kalau chef-chef terkenal di hotel itu kan, kalau buat makanan juga dia katakan ini, untuk bisa dikasih makan ke pelanggan itu, hotel itu kan biasanya dia uji cobanya pada tamu-tamu yang masuk di hotel. Misalnya saya ini ahli buat misalnya omelet begitu ya. Omelet itu sederhana bahannya, pada dasarnya telur, ya, ada jamur, ada cabai, ada tomat itu ya, ada paprika, iris-iris itu. Baru saya teknik memasaknya kan ada kalau omelet dibandingkan telur goreng biasa gitu ya. Pertama kalau saya mau buat omelet itu, saya cincang-cincang dulu jamur merangnya itu. Baru saya cincang-cincang, misalnya kalau di rumah kan tidak ada paprika ya, kita gantinya dengan cabai besar saja, kita potong-potong. Ada daun bawang, kita cincang-cincang, baru semua itu dicampur lalu digoreng pada wajan ya. Setelah matang kita beri bumbu penyedap dan kita beri merica begitu ya. Setelah itu kita apinya, baru telur yang kita kocok baru kita masukkan di wajan yang relatif datar ya. Baru setelah itu dimasukkan tadi bahan yang sudah isinya itu sudah kemudian digulung-gulung lah gitu ya. Setelah digulung-gulung ya tertutup semua itu, ya disajikan lah. Paling tidak omelet versi saya begitu. Tapi kalau saya bandingkan dengan lalu saya justifikasi bahwa inilah omelet paling enak sedunia, ya tentu saya tidak adil. Kenapa? Karena ini belum pernah ada yang coba kok. Kecuali kalau saya pernah coba. Ya kan penampilan, kalau makanan itu penampilannya bagus tidak. Baru setelah itu ada rasa, ada bau, baunya itu bagus. Ya bau omelet memang. Ya, saya sih kalau naik Garuda itu selama bertahun-tahun ke Jakarta biasanya ambilnya pesawat pertama jam 7 penerbangannya. Jam 6. Kalau dari Makassar itu ya. Jadi ya begitu pagi-pagi ditawarkan makanan, saya pilih omelet saja. Omeletnya Garuda itu bagus itu. Tapi karena sudah lama tidak pernah naik pesawat sekarang ini ya, tidak pernah nikmati lagi omeletnya Garuda. Omeletnya Garuda itu terkenal pembuatnya. Dia tahu dia bisa jamin ini. Kalau dihitung misalnya validitasnya dia bisa hitung itu. Ini semua orang yang makan ini pasti senang selama yang bersangkutan itu suka makan telur begitu ya. Yang kedua biasanya karena omelet itu dimakannya dengan roti dengan sosis itu ya. Sosisnya juga enak. Bukan sosis-sosis yang dijual di bahan-bahan frozen itu di toko-toko begitu ya. Memang omeletnya bagus dia itu. Dan sosisnya bagus. Saya kira kalau saya tukang masak, saya chef gitu, baru saya yang buat, saya yang justifikasi bahwa ini bagus sekali, enak sekali, ya kan tidak adil itu. Ya namanya chef itu kalau dia buat tapi orang lain mengatakan oh, bagus ini chef enak ini, nah, itu baru benar itu. Kalau saya buat, saya yang justifikasi enak, saya beri penilaian waduh bagus sekali nih berdasarkan pembuatan saya tentang ini. Misalnya saya katakan ini paling bagus ya kalau saya. Sama kalau ibu membuat kue misalnya, ibu justifikasi sendiri juga kan begitu. Ya tidak boleh dikatakan wah kue buatan Ibu Jinaria itu luar biasa. Kenapa? Karena menurut Ibu Jinaria bagus. Ya kalau yang lain tidak bagus, tidak begitu. Begitu pula namanya instrumen ya.
Apalagi kalau satu kelas ini yang dibagikan, silakan dicoba. Wah, yang silakan diberi kesan. Kan begitu Bu ya. Jadi sebetulnya kalau sesuatu yang kita mau katakan bagus itu, enak dan sebagainya, itu harus orang lain yang justifikasi, dan berapa banyak orang yang digunakan ya. Tentu semakin banyak orang yang menjadi subjek uji coba semakin bagus. Nah, demikian pula semakin sering diuji coba semakin bagus. Begitu. Begitu Ibu. Terlempar Ibu keluar. Jari yang terlempar, Pak. Oh iya. Jelek jaringan di rumahnya, Iya. Pak. Karena lagi di kampung. Ini di pinggir-pinggiran Selayar tinggalnya atau di mana nih? Ibu Jinari itu tinggal di kampung 40 kilo, 30 kilo dari Benteng, Pak. Dari ibu kota kabupaten. Oh. 30 kilo dari kabupaten. Iya, iya, iya. Ini kendalanya kalau pembelajaran daring begitu memang. Kita harus pastikan bahwa jaringan dan kondisi stabil ya. Silakan Ibu Bapak yang lainnya. Ini kita harus hormati, hargai, karena walaupun jaringannya tidak bagus, dia masih bisa masuk ya. Silakan Ulia Nur Alim. Silakan Ulia. Ini reguler ini. Silakan. Ulia.